Saudara-saudara, percayakah Anda bahwa seringkali Tuhan menyiapkan pemberian-pemberian yang indah, berkat-berkat, hal-hal baru untuk hidup kita, tapi kita gagal mengenali hal itu, bahkan seringkali cenderung menolak atau mengabaikan. Nah, untuk bisa menerima berkat, terutama berkat yang datang melalui diri orang lain, itu barangkali perlu sesuatu pemikiran, perenungan yang membuat kita biasa melakukan itu. Di dalam Alkitab ada satu cerita dalam 1 Samuel 16. Orang Israel sepakat ingin punya kondisi baru barangkali. Juga Tuhan merasa perlu raja yang baru. Tuhan mau memberikan raja yang baru, maka Nabi Samuel disuruhnya untuk mendapatkan hal itu. Dan sangat menarik, di depan Samuel hadir seorang yang katanya badannya besar, ganteng, berwibawa. Semua berpikir, mengenali, dan juga orang ini pasti punya kelebihan. Pasti punya sesuatu yang dia bisa berikan buat orang Israel. Tapi Samuel tidak berhenti dan dengan persepsi itu dan ambil tindakan. Dia mendengar suara Tuhan katakan, bukan yang ini. Lalu diajukan anak yang kedua. Besar, tinggi, seorang pemuda juga, adik dari orang tadi. Tapi Tuhan bilang, bukan juga ini. Satu persatu sampai semua yang ditampilkan itu bukan orang yang dipilih. Lalu muncullah seorang anak remaja yang kerjanya gembala domba. Dan wajahnya dikatakan masih sangat tulus, kemerah-merahan istilah orang dulu. Dan Tuhan berkata pada Samuel, ini orangnya. Itulah awal sejarah dari seorang yang mungkin dikenal dengan nama Daud atau David. Samuel mengenali suara Tuhan dan membuat dia mengenali kelebihan si Daud ini. Walaupun tampilan luarnya seorang yang masih sangat tulus, innocent istilahnya, tapi rupanya banyak pengalaman di lapangan. Dan dia mau menerima orang ini sebagai raja Israel dan mengurapi. Israel menerima raja ini. Dan kemudian hari terbukti memang inilah seorang yang luar biasa. Bahkan berani menghadapi orang seperti Goliat. Berani menghadapi mertua sendiri, Saul yang sewenang-wenang. Dan menghadapi berbagai musuh. Saudara, di dalam hidup juga mungkin kita tidak mengalami situasi se-ekstrim itu. Tapi jangan-jangan teman di tempat kerja Anda adalah pemberian Tuhan pada Anda. Kalau Anda berhasil mengenali pemberian-pemberian Tuhan di dalam hidup dia dan kelebihan-kelebihan dia. Di keluarga kita mungkin adik atau kakak yang sering membuat kita jengkel, kesal, marah. Mungkin dia adalah pemberian Tuhan. Dan di dalam diri dia punya banyak kelebihan-kelebihan, talenta, karunia yang kita tidak kenali. Bahkan juga di tengah tetangga, gereja, dan lain. Kita tidak bisa menerima pemberian-pemberian dari orang lain kalau kita tidak belajar pertama mengenali apa yang ada di dalam diri mereka sebagai pemberian Tuhan. Saudara-saudara, berkat Tuhan tidak akan kurang. Maukah Anda belajar mengenali kelebihan orang lain, talenta-talentanya, karunianya, dan apa yang Tuhan mau berikan kepada Anda melalui mereka. Tuhan berkati Anda. Silakan subscribe ke Sahabat Kayu Putih. Pencet tombol lonceng. Oke sobat, sampai jumpa di Sahabat Kayu Putih.